Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Berlaku Setia. Penulis Amsal menuliskan dalam Amsal 20 ayat 6, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Itu artinya, meskipun orang yang baik hati itu banyak, tetapi yang berlaku setia itu tidak banyak atau sulit ditemukan. Itu benar, saudara. Sekarang ini kesetiaan itu telah menjadi barang yang mahal, bahkan langka. Susah menemukan orang yang setia. Kalau kita perhatikan, di banyak perusahaan kita tahu bahwa turnover atau keluar masuknya karyawan itu cukup tinggi, apalagi di perusahaan tekstil. Tiap hari selalu ada karyawan baru, tetapi juga ada karyawan yang keluar dengan berbagai alasan. Saya coba browsing angka perceraian di Indonesia tahun 2021. Ternyata ada sekitar 3,9 juta orang atau sekitar 1,46% dari jumlah total penduduk yang ada. Itu berarti banyak juga pasangan hidup yang tidak setia. Terus meningkatnya pengikut radikalisme itu juga membuktikan adanya ketidaksetiaan terhadap ideologi negara. Dalam kekristenan sendiri, walaupun masih bisa ditoleransi, tetapi tetap saja menunjukkan adanya ketidaksetiaan dalam beribadah berjemaat. Banyak sekarang yang memilih online. Itu katanya, saudara. Tetapi saya sendiri tidak yakin ya. Maksud saya, kalau sudah diadakan ibadah tatap muka saja tidak hadir, bahkan ada yang belum pernah hadir. Bukannya tidak percaya, tetapi saya meragukan orang yang seperti ini juga setia mengikuti ibadah online. Belum lagi yang tidak setia karena tersangkut berbagai masalah kehidupan. Itu semua tentu membuat hati Tuhan sedih ya saudara. Itulah sebabnya Tuhan Yesus sampai berkata dalam Lukas 18 ayat 8, Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Kalimat itu menunjukkan keprihatinan Tuhan melihat betapa sulitnya menemukan orang yang setia. Saudara, kita harus sadar bahwa Tuhan melakukan karya penebusan itu tidak dengan mudah. Dia berjuang, bahkan berjuang sampai berdarah-darah. Meskipun berat, sangat berat. Peluhnya bahkan sampai seperti darah. Berkali-kali Yesus akan dibunuh, dianiaya, disiksa, mengalami berbagai penderitaan, yang mana ya semuanya untuk kita, untuk saudara dan saya. Bisa saja Yesus berhenti di tengah jalan dan tidak melanjutkan. Bahkan dari doanya di Taman Getsemane, kita bisa melihat kok adanya keinginan Yesus untuk tidak melanjutkan. Tetapi Yesus memilih setia, supaya jangan kehendakku, melainkan kehendakmu jadilah ya Bapa. Itu apa yang diucapkannya. Itu membuktikan ia setia.
akan setia sampai mati di kayu salib. Setia sampai dia berkata sudah selesai dan kemudian menyerahkan nyawanya. Saudara, tentu kita sebagai pengikutnya harus meneladaninya. Kita harus berlaku setia atas iman kita, selalu taat akan kehendak Bapa. Itu yang harus kita perjuangkan sepanjang hidup kita. Kita tidak boleh main-main dengan iman kita. Kita harus selalu mengingat pengorbanan Yesus dan jangan sampai menjadikannya sia-sia. Kita harus berlaku setia apapun yang menjadi keinginan, cita-cita, atau perjuangan kita harus selalu sesuai dengan kehendak dan rencananya. Itulah setia, saudara. Wahyu 2 ayat 10 menuliskan demikian. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ayat ini menyiratkan bahwa berlaku setia itu tidak mudah, karena kita akan menghadapi kesukaran dan penderitaan. Tetapi bagaimanapun, Tuhan mau kita setia. Bahkan untuk itu, untuk kesetiaan kita, Ia sediakan upah, yaitu mahkota kehidupan. Sebab itu, saudaraku, apapun yang sedang kau alami saat ini, mungkin ada yang sedang putus pacar, ditinggal pasangan hidupnya, kesulitan ekonomi, kehancuran rumah tangga, dipojokkan, tidak dianggap, diremehkan, difitnah, diperlakukan dengan tidak adil, mengalami kekerasan fisik, atau sakit yang tak kunjung sembuh, bahkan divonis dokter suatu penyakit yang tidak ada obatnya. Saya katakan, saudara, di dalam Yesus tetaplah berlaku setia. Tetap cari kehendaknya dan ikuti, lakukan, meskipun sulit dan berat. Ingat, saudara, kalau saudara setia, semua apapun yang saudara alami itu tidak akan membawa saudara kepada kebinasaan kekal. Sebaliknya, justru melalui semua itu, saudara akan memperoleh kemuliaan kekal. Jadi, sekali lagi, tetaplah berlaku setia. Amin. Tuhan Yesus memberkati.